안녕하세요 여러분, 반가워요. 팡쌤입니다. Yurubun, pada bab 4 bagian 2 ini kita akan membahas mengenai bilangan Hanja dan tata bahasa Korea. Nah, pada kolom deskripsi ada file PDF yang bisa Yorobun download untuk membantu Yorobun memahami bab 4 kali ini. Yorobun, 지금 바로 시작할게요. Yorobun, ada yang tahu bilangan Hanja itu apa? Bilangan Hanja merupakan bilangan dari bahasa Mandarin atau bahasa Cina yang dikoreakan, atau sering juga disebut sebagai bilangan Sino. Bilangan ini nih sering banget digunakan untuk menyatakan waktu seperti tahun, bulan, dan tanggal. Terus menyatakan menit dan detik. Pembacaan nomor seperti nomor lantai dari suatu gedung, misalnya lantai 9, Guceng. Lalu ada misalnya lantai 3, Samceng, gitu ya. Lalu ada juga nomor rumah, nomor telepon, nomor absen, nomor meja, dan lain-lainnya. Menghitung uang atau harga juga menggunakan bilangan Hanja ini. Bilangan Hanja terdiri dari gong atau yong, digunakan untuk angka 0. Lalu ada il untuk 1, I untuk 2, Sam untuk 3, Sa untuk 4, O untuk 5, Yuk untuk 6, Cil untuk 7, Pal untuk 8, Gu untuk 9, Sip untuk 10, Sibil untuk 11, Sebi untuk 12, Sipsam untuk 13, Sipsa untuk 14, Sipo untuk 15, Sipyuk untuk 16, Sipcil untuk 17, Siphal untuk 18, Sipgu untuk 19, Isip untuk 20, Samsip untuk 30, Sasip untuk 40, Osip untuk 50, Yuksip untuk 60, Cilsip untuk 70, Palsip untuk 80, Gusip untuk 90, Bek untuk 100, Chon untuk 1000, Man untuk 10.000, atau untuk puluhan, dan Sipman untuk 100.000. Lalu ada Bekman untuk 1 juta. Penggunaan bilangan Hanja bisa seperti contoh berikut ini. 오늘은 2월 15일입니다. Hari ini tanggal 15 bulan Februari. 제 전화번호는 139-287-3195입니다. Nomor telepon saya 139-287-3195. Nah, ya Bun, ketika ei diletakkan sebagai partikel, maka dia tidak dibaca sebagai ei, tetapi dibacanya sebagai e ya. Tata bahasa yang kedua adalah wa atau gua. Partikel ini digunakan untuk menggabungkan satu kata benda dengan kata benda lainnya dalam satu kalimat. Cara menggunakannya, kata benda tanpa bacim akan digabungkan dengan wa, sementara kata benda dengan bacim akan digabungkan dengan gua. Contohnya, pada kalimat 교실에 책상과 의자가 있습니다 yang memiliki arti di kelas ada meja dan kursi, suku kata sang pada kata ceksang diakhiri dengan bacim iyang. Maka digabungkan dengan partikel gua, lalu dilanjutkan dengan kata benda kedua yaitu ija, sehingga menjadi 책상과 의자가 있습니다. Pada kalimat kedua yaitu 여기에 시계와 가방이 있습니다, yang artinya di sini ada jam dan tas. Suku kata G pada kata sige diakhiri dengan vokal Y, sehingga digabungkan dengan partikel wa, lalu dilanjutkan dengan kata benda kedua yaitu kabang, sehingga menjadi 시계와 가방이 있습니다.
Tata bahasa kita yang ketiga adalah partikel E. Partikel ini setara dengan kata di atau pada dalam bahasa Indonesia. Partikel ini dilekatkan pada kata benda yang memiliki spesifikasi khusus tentang keterangan waktu, seperti hari, jam, bulan, tahun, detik, menit, dan lain-lainnya. Pada beberapa momen atau kasus, partikel E juga bisa digabungkan dengan kata benda keterangan tempat. Untuk kali ini, kita akan berfokus pada bentuk keterangan waktu terlebih dahulu ya Robun. Partikel ini tidak boleh dilekatkan pada kata onje yang artinya kapan. Dari kata onje kalau digabungkan dengan e menjadi onje, itu nggak boleh ya. Lalu kecoge yang artinya kemarin-kemarin, digabungkan dengan menjadi kecoge nggak boleh. Lalu misalnya oje digabungkan dengan menjadi oje itu juga nggak boleh. Oner, menjadi onere. Aduh, itu juga nggak boleh. Lalu nail yang artinya besok menjadi neire nggak boleh juga. Terakhir, more digabungkan dengan menjadi more nggak boleh juga. Jadi semua kata-kata tersebut yang tadi saya katakan nggak boleh digabungkan dengan partikel ya Robun. Jadi kalau Yerobu mau pakai kata-kata ini, langsung saja onje bla bla bla. Nggak usah lagi ditambahin partikel e. Oje bla bla bla. Onje bla bla bla. Kecoge bla bla bla. Langsung aja ya. Cara menggunakan partikel E adalah dengan menggabungkan kata benda yang detailnya adalah bentuk keterangan waktu ya Robun, digabungkan langsung dengan E. Baik kata keterangan waktu itu dengan bacim atau tanpa bacim, tetap akan digabungkan dengan E ya. Contohnya seperti pada kalimat Toyoire Yonghwa를 봅니다 yang artinya menonton film pada hari Sabtu. Nah, Yeroboam bisa lihat di situ ada kata toyoil, ya. Toyoil itu adalah keterangan waktu yang artinya hari Sabtu. Maka digabungkan dengan partikel e sehingga menjadi toyoire. Selanjutnya pada kalimat 12월 10일에 생일 파티를 합니다. Yang artinya berpesta ulang tahun pada tanggal 10 Desember. Nah, kita lihat di situ yang warna ungu bahwa sibil wal sibil itu adalah tanggalnya ya, atau keterangan waktunya ya, Yorobun. Kemudian digabungkan dengan sehingga menjadi sibil wal sibire. 자, 여러분, 이제는 연습 타임이에요. Yaudah kita mulai latihannya ya. Perhatikanlah kalender berikut ini dan ucapkanlah tanggal berapa dan hari apa pada hari ini. Contohnya di sini ada kalender, ada bulan 8 Wol, lalu tanggalnya itu 23 dan harinya adalah Toyoil. Tulisannya menjadi seperti apa ya, Yorobun? Kita lihat di sini contohnya dulu ya. Tulisannya akan menjadi 8월 23일 토요일입니다. Jadi dituliskannya bulannya dulu ya Yorobun 8월. Lalu dilanjutkan dengan tanggalnya 23일. Lalu tanda koma, kemudian harinya 토요일입니다. Seperti itu ya Yorobun. Jadi pola kalimatnya adalah bla 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 wol, bla 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 il, koma, harinya bla bla bla, harinya apa gitu ya. Lalu digabungkan dengan imida. Ya, Yorobun. Yang artinya adalah bulan Agustus tanggal 23 hari Sabtu. Sekarang kita coba ya Yorobun. Nomor 1. Oh iya, untuk Yorobun yang belum dapat jawabannya, Yorobun bisa pause dulu videonya, lalu kemudian di play lagi tinggal kalau misalnya mau lihat jawabannya apa. Ya Yorobun? Oke, kita mulai ya. Untuk nomor 1, di sini ada kalender bulannya bulan 10. Tanggalnya tanggal 1, harinya Suyoil.
Nah, kira-kira kalimatnya akan seperti apa ya, Yerobun? Hana, dul, set. Kalimatnya akan menjadi seperti ini. Bacanya apa ya, Yerobun? Hana, dul, set. Dibaca sipwol il suyoil imida. Yang artinya adalah bulan Oktober tanggal 1 hari Rabu. Selanjutnya, nomor 2. Di sini ada bulan 5. Nah, kira-kira bulan 5 bahasa Koreanya apa ya? Lalu ada tanggalnya 16 dan harinya Gemyoil. Kira-kira kalimatnya akan seperti apa ya, Yorobun? Hana, dul, set. Kalimatnya akan menjadi seperti ini. Nah, kira-kira yang ini dibacanya bagaimana ya, Yorobun? Hana, dul, set. Owol 16일 금요일입니다. 5월 16일 금요일입니다. Yang artinya adalah bulan Mei tanggal 16 hari Jumat. Selanjutnya, bulan 6 tanggal 11 hari Mogyoil. Nah, kira-kira jawabannya akan seperti apa ya, Yorobun? Hana, dul, set. Nah, kalau gitu dibacanya bagaimana ya, Yorobun? Dibacanya akan menjadi 6월 11일 목요일입니다. 6월 11일 목요일입니다. Yang artinya bulan Juni tanggal 11 hari Kamis. Selanjutnya, nomor 4, bulan 12 tanggal 20 harinya Il. Nah, kira-kira tulisannya, jawabannya akan seperti apa ya, Yorobun? Hana, dul, set. Kira-kira ini dibacanya bagaimana ya, Yorobun? Hana, dul, set. 12월 20일 일요일입니다. Kira-kira artinya apa ya, Yorobun? Bulan Desember tanggal 20 hari Minggu. Yorobun, kali ini kita akan menggabungkan kalimat-kalimat tanya berikut ini dengan jawabannya yang cocok. Kita mulai ya. Nomor 1, ada pertanyaan. 언제 시험을 봅니까? 언제 시험을 봅니까? Yang artinya ujiannya kapan gitu ya. Kira-kira jawabannya di A, B, C, atau D ya? 대답은 하나, 둘, 셋. Jawabannya adalah D. 다음 주 화요일에 봅니다. Selanjutnya untuk nomor 2. Ada pertanyaan. 극장이 몇 층에 있습니까? 극장이 몇 층에 있습니까? Yang artinya bioskop ada di lantai berapa ya? Nah, kira-kira jawabannya ada di A, B, atau C ya? Jawabannya adalah 하나, 둘, 셋. A, 9층에 있습니다. Yang artinya ada di lantai 9. Selanjutnya untuk nomor 3, 3번.
전화번호가 몇 번입니까? 전화번호가 몇 번입니까? Nomor teleponnya berapa ya? 대답은 jawabannya ada di B atau C ya. 대답은 하나, 둘, 셋. B입니다. 761에 5959입니다. Yang artinya 762 5959. Selanjutnya ada nomor 4. Sabon 생일이 며칠입니까? Yang artinya ulang tahunnya hari apa ya? Gitu ya. Nah, kira-kira ulang tahunnya kapan gitu ya? Kira-kira jawabannya apa ya? 네, 맞습니다, 여러분. betul sekali. Jawabannya hanya tinggal satu, yaitu C. C입니다. Jawabannya adalah 12월 13일입니다. Yang artinya bulan Desember tanggal 13 adalah ulang tahunnya ya, hari ulang tahunnya gitu ya. Oke, 여러분. Kali ini kita lanjut ya. Kali ini kita akan lanjut latihan percakapan. 준비했나요? 여러분, kali ini kita akan berlatih berbicara. Nah, ceritanya ada orang Korea, teman kita, yang akan datang ke Indonesia. Lalu kemudian kita menanyakan tentang rencananya di Indonesia. Kita mulai ya. Saya akan mencontohkan lebih dahulu, lalu setelah itu kita akan berlatih bersama-sama. 언제 도착합니까? 3월 2일에 도착합니다. 이 일이 무슨 요일입니까? 목요일입니다. 금요일에 무엇을 합니까? 인도네시아 학교에서 친구를 만납니다. 여러분, kita mulai ya. Sam yang warnanya pink dan 여러분 yang warnanya ungu ya. 언제 도착합니까? Lalu 여러분 menjawab, 이 일이 무슨 요일입니까? 금요일에 무엇을 합니까? 자, 여러분. Sekarang kita tukeran ya. Sam yang warnanya ungu dan Yorobun yang warnanya pink. Kita mulai ya. 하나, 둘, 셋. 시작. 3월 2일에 도착합니다. 목요일입니다. 인도네시아 학교에서 친구를 만납니다. Yorobun, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Jika Yorobun ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, Yorobun bisa tanya Sam dan ketik di kolom komentar ya. Nanti pasti akan Sam jawab. Jika menurut kalian video ini bagus, jangan lupa untuk di-like. Dan kalau menurut Yorobun video ini layak untuk dibagikan, silakan Yorobun bagikan dan share ke teman-teman kalian. Lalu subscribe channel ini ya sebagai bentuk dukungan Yorobun terhadap channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Yorobun selalu update video-video terbaru dari Sam. Sampai jumpa di video bab kelima selanjutnya. 수고했어요, 여러분. 감사합니다.